wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat iman Islam yang masih ada di hati dan dada kita, yang harus selalu kita jaga dengan ketakwaan. Dan sebaik-baik takwa adalah di atas ilmu, dan sebaik-baik ilmu adalah yang didapatkan di majelis ilmu yang disampaikan di dalamnya firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih menika ngaten iki. Dan tema yang saya bawakan sebagaimana sudah dibikin flyernya, yaitu berkumpul di surga sekeluarga. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 57, walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Bahwasanya yang masuk surga nanti itu cuma orang beriman dan yang beramal solih. Berarti yang enggak beriman bukan masuk surga. Kemudian di surga ada apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada taman-taman yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Ini namun gambaran salah satu kenikmatan surga. Isinya jadi macam-macam. Nah, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya, tidak akan kemana-mana. Boten bakalan diusir, boten bakalan pindah nggon. Pokoknya nek pun lebet surga nggih pun. Dan surga niku tahapan terakhir. Artinya setelah hisab, mizan, sirat, mungkin beberapa orang harus dicuci dulu di neraka. Nah, begitu sudah diselamatkan dan masuk surga itu sudah terakhir. Tidak ada ceritanya balik malih boten enten. Nah, kemudian inti dari semua kenikmatan itu disebutkan pada Quran surat Fussilat ayat 31, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bahwasanya di dalam surga kamu akan memperoleh semua kenikmatan yang kamu inginkan. Dengan ngersake napa mawon dikei. Napa mawon. Dan apa yang di dalamnya juga akan diberikan. Nah, di antara yang diminta oleh orang-orang di surga yaitu dipertemukan dengan keluarganya. Nanti orang-orang di surga itu sebagiannya minta dipertemukan dengan keluarganya. Allah berfirman pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga Aden yang mereka masuk di dalamnya bersama orang-orang solih dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Jadi nanti orang-orang di surga itu akan dikumpulkan sekeluarga dengan bapaknya, istrinya dan anak cucunya. Tapi syaratnya tadi harus beriman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, yasma'u bainahum wa baina ahibbaihim fiha minal abai wal ahillina wal abna. Allah akan mengumpulkan mereka orang-orang yang beriman bersama yang mereka cintai dari kalangan bapaknya, keluarganya dan anak-anaknya. Wa man huwa sholihun lidukhulil jannah minal mu'minin, yaitu siapa saja dari orang beriman yang masuk surga. Sehingga sampai sini kita akan paham kalau berbeda keyakinan maka tidak akan ketemu. Litaqarra a'yunuhum bihim. Kenapa kok dipertemukan? Agar mereka tambah senang, semua kenikmatan dikasih, semua permintaan diberikan, dan biar tambah senang dipertemukan lagi dengan bapak ibunya. Kemudian hatta innahu turfa'u darajatul adna ila darajatil a'la. Bahkan umpama anaknya niku rada ndablek, bapake wong soleh, maka anaknya sing rada ndablek niku tetap akan dipertemukan dengan bapaknya. Min ghairi tangkisi lidzalikal a'la an darajati. Di mana pertemuan anak yang rada ndablek dengan bapaknya ini tidak akan mengurangi pahala bapaknya. Jadi bapaknya bisa menyebabkan anaknya itu derajatnya naik. Sebaliknya juga demikian, anaknya yang solih bapaknya rodok ndablek, nah bapaknya itu nanti juga bisa dikerek naik sama putranya. Oleh karena itu maka termasuk yang Nabi SAW kabarkan bagaimana mekanisme menaikkan derajat seorang bapak dari seorang anak,
Nabi SAW mengatakan, insyaallah jenengan sering mendengar, idza matal insanu in qata amaluhu illa min salasatin. Kalau seorang manusia itu meninggal maka terputus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama min shadaqatin jariyatin, yaitu dari sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat buatnya. Nah, pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu wa waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, sehingga orang tua itu kalau pengen derajatnya dinaikkan di surga, dipertemukan lagi dengan anak-anaknya, pastikan anaknya dibuat soleh. Bahkan anak yang sudah soleh sok-sok yo lali ndongake gitu kan. Pramila nggih, nek anak soleh sok lali ndongake napa meneh mboten soleh. Lah soleh anak iki piye Mas? Pertama nggih salat. Islam sik ding, bar Islam terus salat. Anak nek ra salat yo ora soleh niku. Nah, anake tekoki kok kowe ora salat ngopo Mas? Lah pakku yo ora salat. Nah, niku nggih penting niku. Kenapa? Nah, pepatah bahasa Indonesia kan mengatakan apa? Buah itu enggak jatuh jauh dari pohonnya. Sehingga nek jenengan lenggah ten ngisore wit nangka nggih ampun ngarep-arep pelem kan gitu. Kecuali dikai tanggane. Karena yang jatuh dari pohon itu nggih buah yang sama. Ketika anak di sekolah kita sekolahan Islam misal, entah Muhammadiyah, entah Ma'arif, entah apa mau kowe Abu Bakar. Nah, tapi nek pakane ra salat yo mesti yo sing digugu pake mboten gurune, mboten ustaze. Makane kadang enten ibu-ibu kudungan api gitu kan, ning anake diterke boncenge ora kudungan malah sosok ora nganggo kathok barang ini. Nah, ngoten niku terus pripun gitu kan. Nah, nek buke tekoki kok anake ra dikathoki ibu, ngomong payu, wong didol apa piye? Nek emang didol go ning pasar sapi ngono. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, waladin sholihin yad'ulah niki cobi mang cermati. Soalnya mengke nggih kita semua panjenengan khususnya yang sudah kepala 7 niku nggih genah niku ulu nafsin dhaikatul maut, terus genah niku mengke mboten enten mengke sedo. Nah, nek pun sedo tinggalane napa? Nek memang gadah bondo nggih sedekah jariyah. Nek gadah ilmu iso ceramah nggih ilmu yang bermanfaat. Lah nek mboten enten, nek mboten saged ceramah, mboten saged nyampeke materi napa? Waladin sholihin iki wae. Artinya ini yang ketiga ini jenengan semua bisa. Jenengan semua saged. Nah, nek nggih niku kedah diproses secepat-cepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Soalnya nek jenengan kosak-kosik kedisian maut mengke putra jenengan biasanya nek ngeterke tiyang sedo niku kan enten sing ngendikan to mbok bilih niki almarhum gadah utang sak mangke sinten ingkang ngutangi Mang Sanjang ten keluarga supados disaur kan ngoten. Iku enten sing teko dik-dik Mas pakmu diutang karo aku engko tagihin ning akhirat. Nah iku anak ra saleh ngoten niku. Nah, anak solih niku digoleki utangnya ning endi, karena dia tahu bapaknya nggak akan masuk surga kalau utangnya masih belum dibayar. Makanya sebagai bapak gitu kan, nek kira-kira ngapunten putra kita itu ra patek solih wis rasah kok kan utang, mboke barang iki barang ini. Karena anak niku nek mboten solih niku joko ndongake kadang utangnya gak bayar kayak gitu. Padahal mungkin kita ngutangi nggih bayar sekolah putrane kan ngoten lho. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pentingnya punya anak soleh nih. Monggo, kita semua introspeksi ya, nggak cuman jenengan, saya juga. Gitu. Anak saya sudah kasolihan gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih spesifik lagi Nabi mengatakan apa? Inna rojula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Bapak-bapak engko, ibu barang itu derajatnya itu dinaikkan oleh Allah di surga. Nah. Fayaqulu begitu dinaikkan dia pun bertanya, "Anna hadza kok saged mekaten pripun?" Fayuqalu maka dikatakan bi istighfari waladika laka. Iki kabeh pinangkone anakmu pas kowe bar mati kuwi, anakmu istighfar terus-terusan. Nah, terus-terusan istighfar ini biasanya terjadi atau dilakukan kalau anaknya ngerti. Nah, anak sing ngerti ngeten iki niku wau kembali lagi ke depan tadi anak sholih. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika jenengan sudah meng-create, menciptakan, mengusahakan semaksimal mungkin anak itu sholih dan mengenang Bapak Ibunya ini sebagai orang terbaik yang pernah ada di muka bumi, nah maka insya Allah
Bahkan jenengan sudah meninggal ratusan tahun, dia kan berpesan ke anak cucunya, dongakno mbahmu jolali. Tapi nek ra solih yo cocok mbahe lagi pake wae moh ndongake. Dongakno pakmu gah ngono. Biyen ora ngurusi aku. Nah, hal-hal seperti ini monggo dipenggali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa tadi hanya bisa dilakukan ketika orang tuanya sekali lagi punya keimanan yang sama. Pramila kedah sami-sami muslim. Mungkin nek wong tuane non muslim nggih mboten saged. Atau wong tua pengen ndongake anake ning anake non muslim nggih mboten saged. Kula nate ngisi pengawasan diparani ibu-ibu. Mas, anakku iki jane ra nakal, Mas. Lho, lha pripun jenengan cerita kok napa ujug-ujug crita ngono. Ngeten, tak cerita sik sadurunge teko. Nggih. Anakku ki jane ra nakal, bocah apik. Mung dhek ya ora isonan karo kancane. Lah nggih, terus pripun? Dijak dolan karo kancane. Terus kancane tuku banyu gendeng gitu kan. Arepe ya dadi gendeng gitu. Nah, anakku ora gendeng nih malah mati gitu. Lah ngono kuwi aku piye, Mas? Ya kula tanglet, putra jenengan Islam napa mboten? Yo Islam to Mas kaya aku. Ya pun ditungake mawon. Iso ngono kuwi ya saged lah, putra jenengan Islam toh, Islam. Nah, kalau anaknya enggak Islam enggak bisa. Dalilnya apa? Allah berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 113. Allah melarang Nabi dan orang-orang beriman untuk tidak mendoakan orang-orang yang tidak sama akidahnya. Maka nalin nabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Enggak sepantasnya, enggak selayaknya orang yang mendapatkan gelar nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir setelah jelas kalau mereka itu penghuni neraka. Walaupun itu keluarga dekatmu. Pramila nggih jenengan yang punya keluarga yang masih non muslim, kalau masih hidup didakwai supaya sama. Tapi kok kemudian sudah meninggal dengan keyakinan yang berbeda, manglilake mawon. Urusannya sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Doa jenengan ndak nyampe satu. Yang kedua, parah lagi, ndak boleh. Nek ndak boleh niku nek dilanggar berarti dosa. Artinya ngapunten, kita punya orang tua mbah misal non muslim terus kita ndongake ya Allah mengampuni mbah kula mlebet ke surga. Niku pisan ra nyampe, sing keloro kita malah dosa gitu kan. Wong pun dipenging gitu. Sesuatu itu kalau udah dilarang berarti bermakna haram. Al aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal dari sebuah larangan itu haram gitu. Nah, haram berarti nek dilanggar berarti dosa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa mendoakan itu hanya berlaku buat orang tua dan anak yang sama keyakinannya walaupun tingkat kesolihannya berbeda. Orang tua yang lebih soleh dari anaknya mampu membuat anaknya naik derajatnya di surga. Sebaliknya anak yang lebih soleh dari orang tuanya mampu membuat derajat bapaknya naik ke surga. Dan orang Yahudi zaman dulu ketika bertemu Nabi SAW niku paling seneng nek didongake kebaikan. Makanya zaman dulu ada seorang Yahudi yang kemudian pura-pura wahing. Hajing jane ya ora pilek pura-pura wahing. Di dekat Nabi SAW. Kanal Yahudiyu yata'atasuna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu Yahudi itu kalau dekat Nabi itu etok-etok wahing. Kemudian apa? Yarjuna ayyakula lahum yarhamukumullah. Mereka berharap Nabi itu mendoakan yarhamukumullah. Nah, tapi yang terjadi apa? Baru didelok oleh wong Yahudi. Maka Nabi enggak mau mendoakan yarhamukumullah, tapi yang didoakan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kamu dan memperbaiki keadaan kalian dari sisi keimanan. Nah, dalam kondisi seperti ini berarti Nabi mendoakan orang non muslim untuk mendapatkan keimanan atau hidayah. Pramila panjenengan hari ini yang masih punya keluarga non muslim yang masih hidup, silakan didoakan hidayah sebanyak-banyaknya. Sak kerep-kerepe sak akeh-akehe pun monggo jenengan piyambak yang noto. Harapannya biar sama. Mungkin nek sama, kok beliaunya meninggal, jenengan punya hak bahkan mungkin kewajiban untuk mendoakan ampunan kepada yang bersangkutan. Tapi nek beda pun jenengan mbok sak sedih kaya ngopo tetep harus nglilake. Wis iki wis batese ning kene. Panjenengan pun mlebet ten jero kuburan kula tesih gesang ngapunten kula mboten saged ndongake. Wonten.
Dan itu memang agama kita ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian orang tua yang baik itu juga akan bisa mengangkat derajat anaknya yang kurang baik. Kan kadang enten to bapake rajin salat, anake rajin main, ngoten niku. Kadang anake ora patek sregep ngaji, bapake sregep banget ngaji. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu" pada Quran surat Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, berarti imannya harus sama-sama muslim. Tapi mungkin anaknya enggak sesoleh bapaknya. Kan enten to kiai ini niku soleh banget, Gusti niku nakal banget kan enten. Maka kami akan sambungkan anak cucu mereka dengan mereka, kakek-kakeknya yang soleh itu, dan tiada kami mengurangi sedikit pun pahala mereka. Jadi pahala mbahnya boten terus dijikuk nggih ngunggah ke anaknya boten. Tapi pahala mbahnya atau kakeknya ini tetap di posisinya. Nah, anaknya sing pahalane kurang ini diunggahke. Pinongkone ngetutke mbahe. Makanya jenengan yang hari ini pun disebut mbah, yang mang dados mbah yang soleh. Saat ini enten mbah sing aneh-aneh, mbah-mbah ngoten niku melakukan pelecehan sama orang-orang tertentu. Niku nggih boten sae niku. Wong kita itu sudah dikasih tenger to kalih mbah-mbah mbiyen. Nek 50 niku tegese napa 50 niku? 50 seneng ketunan. Jenengan ketoke wis ketunan tapi urung 50 gitu ya. 50 niku jenengan niku pun diweling seneng ketunan. Tegese napa? Mulai mendekat kepada Allah. Kan nek wis swidak sejatine wis wayahe didak-idak. Kenapa? Dan Nabi mengatakan, "Akmaru ummati baina sitin wa sab'in." Umur umatku ki antara swidak tekan 70. Wa aqallu ma yajuzu dzalik, sedikit yang lewat dari situ. Berarti ya kula pun tanglet. Yusane pinten di 70 Mas. Niki jane pun ujung gitu loh. Pun meh. Sing sanjang Nabi loh, 60 70 pun meh gitu kan. Pun meh. Lah meh napa lah mboten ngertos. Nek ndelok hadis niku wau nggih meh nyedaki ngoten. Nah, 50 swidak sejatine wayahe didak-idak. Sejatine wayahe tindak ngoten. Nek selawe seneng-senenge lanang wedok wayahe dinikahke. Nah, engko selawe ra nikah-nikah, gitu 30 gah nikah, 40 gah nikah gitu. Ternyata senenge karo wong liya, beda. Ora seneng karo lain jenis tapi sama jenis. Nah, hal-hal seperti ini jane pun diweling kalih mbah-mbah mbiyen iki. Swidak, 50 ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenengan ngapunten ya, apalagi yang mbah ini, anakku mbiyen yo lali lengkung ngandani saiki wis nakal, putune digoceki. Kok putune ya luput, jenengan mawon sing dadi wong saleh, dipol-polke sing saleh, sing dadi orang terbaik. Tujuane napa? Ya ini jadi alternatif terakhir. Muga-muga, mugi-mugi mungkin nek mbah niki saleh, anak putune ditutke diunggahke ten akhirat niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulul jannah sa'ala an abawaihi wa zaujatihi wa waladihi." Kalau orang itu dimasukkan surga, maka dia akan bertanya, "Bapak-bapak kula, ibu-ibu kula pundi? Garwa kula pundi? Anak-anak kula pundi?" Wa yuqalu, maka akan dijawab, "Innahum lam yablughu darajataka." Mereka iki derajate ra iso padha kaya kowe. Kowe iki wong saleh. Nah, apa kata anak penghuni surga ini yang tadi itu masuk surga? Dikatakan fayaqul, dia mengatakan, "Ya Rabbi, duh Gusti Allah, qad amiltu li walahum." Kula ndek biyen niku ngamal, tirakat kula memang nggih kula gen mlebu surga, ning kula nggih ngarep-arep supados niki mengke keluarga kula, mbah kula, bapak kula, lare-lare kula niki nggih sami nyusul kula. Kemudian dikatakan fayu'mara bi ilhaqihim bihim. Maka diperintahkan kepada malaikat golek ana ku sing dikarepke, lebokno bareng karo wong tuane. Wa qara'a Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Quran surat Tur ayat 21. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benar ketika kita dari orang tua kewajiban kita mendidik anak sholih, ketika niku luput enten putune diusahakan sebagai ijole anak niku kok ya luput kabeh gitu kan. Maka nggih jenengan mang dados piyai yang sholih-sholihah sak pol-pole supaya mereka nanti nyusul.
Nah, tapi ngapunten, nek anake ra tau dikon salat, ra tau diajari salat, ra tau diajari ngaji, malah dicontoni sing enggak lah niku mengke sing dihukum sik dhewe wong tuane. Termasuk wau piyai setri anake wedok wis haid, ora diajari kundungan, malah katoke cendak-cendak setengah pupu, gitu kan. Pupune diler ngalor ngidul ngetan ngulon gitu kan. Nah, maka yang ngoten niku mengke orang tuanya yang akan ditanya. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ketika itu orang tua dan anak satu keimanan. Tapi nek tenan-tenan imane beda, satu muslim satu non muslim, maka Allah katakan pada Quran surat Az-Zumar ayat 15, "Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang yang merugikan diri sendiri. Jadi mereka sebagai orang non muslim itu rugi karena masuk neraka, dan keluarganya pada hari kiamat, dan dia juga menyebabkan rugi untuk keluarganya. Dan ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, Ibnu Katsir mengatakan apa tentang ayat ini? Tafarraqu falal tiqo alahum abadan. Keluarga yang berbeda keyakinan, maka mereka akan terpisah dan gak akan ketemu selamanya. Sawa'u dhahaba ahluhum ilal jannah wa qad dhahabuhum ilan nar au annal jami'a askanu finnar. Apakah salah satunya orang beriman dan satunya non muslim ini nggak akan bisa saling menyelamatkan? Parah meleh nek loro-loro nek ora beriman, maka itu wis dicemplungin neraka ya ora bakal ditemokke. Walakin la istima'a lahum wala surur, ndak akan ketemu dan ndak akan dapat kebahagiaan sama sekali. Makanya Allah mengingatkan kita pada Quran surat At-Tahrim ayat 6, nggih, nek salih niku mboten ampun piyambakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu. Dados ampun golek selamat dhewe. Subuhan mangkate masjid dhewe, anake wis Joko ra digugah, bojone ra digugah, dijarke wae. Enggak boleh seperti itu. Tetap kedah digugah gitu. Kedah digugah. Nek emang garwane bisa bangun dengan ditemploki 100.000, temploki mawon wonten napa. Mungkin nek bar musuh buat dijaluk meneh gitu. Soalnya gue nemplok ke sesuk meneh gitu. Nah, wonten. Jadi jangan subuhan piyambak. Kadang enten bapak-bapak niku subuhan dhewe, khusuk dhewe. Pas kula parani ten ngomahe. Nah, ketingane putra jenengan enten to. Tesih sare Mas, tesih tilem Mas. Lah kok ngoten lah mesake ndek bengi glidik. Lah glidik terus ra salat subuh. Kita tetep salat riyin, mungkin bar salat lah tilem melih. Akhirnya malah kula sing gugah, Mas tangi yo Mas subuh. Nggih. Kamu wis subuh kok ora tangi. Lah kula jane mireng adane tilem melih. Yo ngono kuwi salat sik lagi turu meneh. Gedhe dhuwur Pak Joko. Tak tekok umur pira? 24 lho. 24 orang salat subuh piye. Nggih. Kami lho Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini diminta jangan menyelamatkan diri sendiri tok, selamatkan juga keluarganya. Wa quduhan nas wal hijarah, ketahuilah neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia. Batu niku nek tambah panas niku nyimpen panas, terus ditambahi menungso nek diobong ngetokke minyak, nek tambah bulat-bulat gitu kan. Nah, 'alaiha malaikatun ghilalun sidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Terus neraka sing ngoten niku sing jaga malaikat, sing kereng bengis kejem. Terus nek didhawuhi Gusti Allah napa mawon niku manut ora tau protes. Nek kita ngono misal punya anak laki-laki, blehno pitik, rawani Pak, ra tegel ngoten to. Oh ya wis. Nek malaikat, kae wong ra salat tutuken sirahe ngono. Tutuk tenan ora enek, ora mesake ngono ora enek. Kae anak durhaka kae diapake ngono tempeleng mboten mesake ngono. Engko nek kebanteran ndak sirahe muntir mboten ya tetep dikeplak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, sekali lagi sayang kita sama putra kita. Jangan sampai kita gagal paham. Kenapa? Nanti kalau sayang kemudian nggak bangun ke sholat, nggak ngajak baik, mungkin nopo jenengan mboten mesake nek putrane malah ten neraka, dihukum mergo ora sholat. Mungkin parah meneh nek terus pradul. Kula mboten sholat, mboten digugah Pak kula. Pake mungkin diceluk gendi gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam nggih dicirikan hamba Allah Ar-Rahman ibadur Rahman. Itu adalah mereka alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kami pasangan-pasangan anak-anak yang menjadi qurrata a'yun,
pelita hati, pelipur mata. Niku boten soal ganteng ayune, boten soal diparingi griya, paringi mobil, boten. Ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain itu yaitu anak, istri, keluarga yang ketika jenengan cari mereka sedang ibadah. Anakku mau ning ndi to, Bu? Tekok kalih garwane. Lah kae nok ning pojokan lagi ngaji. Wah niku kura tak ayu. Anakku mau ning ndi to, Bu? Lah bar kok tukoke motor anyar lagi dugem to. Alah anak niku mboten sae ngoten niku. Nggih. Bar buka duit tuh ning angkrukan kono lagi main. Niku nggih mboten sae ngoten niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dalam sebuah hadis Nabi mengatakan rahimallahu rajulan qoma minal lail. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam. Semua aiqadha imra'atahu, dan kemudian membangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya enggak mau, nadoha fi wajhihal ma, diciprati air. Kemudian bangun. Kemudian berikutnya wa rahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati seorang wanita qomat minal lail, yang bangun malam, kemudian wa aiqadat ahlahu, dan membangunkan suaminya. Fa'in abba, kalau suaminya enggak mau, nadohat fi wajhihal ma, diperciki air biar bangun. Jadi ini menjadi indikasi kebaikan keluarga itu tidak sendirian, harus bareng-bareng. Nah, tapi nek wis diusahake, bener-bener diusahake kok ya enggak bisa. Wes niku rumus terakhir. Jenengan mang dados piyai solih solihah sing paling maksimal dengan harapan nanti putra-putri jenengan, anak turun jenengan, cucu-cucu niku nyusul jenengan. Tapi sementara sekarang masih bisa mengusahakan bareng-bareng solih, niku harus diusahakan. Ngoten nggih. Jadi ampun enggak golek rumus yang paling terakhir, diusahakan riyen semaksimal mungkin. Jadi nek misal jenengan umroh Bu, ini garwane dijak, ampun piyambakan mangkat gitu kan. Jenengan misal ajeng mengaosan garwane dijak, Pak yuk terke aku. Ya awalnya kan terke tok, wis sesuk mbok melu mlebu. Moh isin. Ya wis nang ngarepan kan mulai mireng niku swarane gitu kan. Mungkin sing 37 mah mlebet Pak niku ping 30 itu keterke mosok ning jowo terus ya. Mulai mlebu. Harus sama-sama. Jangan sampai garwane rajin salat, kakuke ora tau salat. Sing setri napa orang yang pinter ngaji, sing kakung ora iso ngaji gitu kan. Enten ya ngoten niku enten gitu kan. Dadi anggar sing setri niki mangkatan masjid ngono, Pak ayo ning masjid, moh aku ning kene wae yo. Lah ngopo? Lah kae lho delok kanca-kancamu sing do salat kae lho. Kae anggar ngutang ndi sing nyaur sing ndi ra enek. Dadi malah nyalahke wong liya terus dia nyari alasan untuk tidak sholat. Nah hal-hal seperti ini nggih harus kemudian kita perjuangkan. Nggih suami jenengan, istri jenengan, putra-putra jenengan, putu-putu jenengan harus diperjuangkan untuk bersama-sama. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terakhir. Terakhir disebutkan oleh Nabi SAW, selain mengusahakan keimanan yang sama, ibadah yang sama, kita juga harus mengusahakan yang dimakan di dalam rumah tangga itu adalah barang-barang yang halal. Halal dari sisi zatnya dan halal dari sisi prosesnya. Dan niku napa? Ya berarti tidak boleh makan daging babi, enggak boleh minum minuman keras. Dari sisi prosesnya itu apa? Cara duit niku nggih mboten duit hasil colong jupuk korupsi atau duit hasil berjualan barang haram. Nanti sing tak dol ora haram kok Mas. Lah jenengan sadyan napa? Ayam napa? Ayam tiren. Nah, niku nggih haram. Dadi niku nggih haram mengke duwite gitu kan. Jadi kadang itu menjual sesuatu tapi bukan yang halal, yaitu jadi temunya tetap haram. Dan Nabi SAW mengingatkan hal ini dalam sabdanya, kullu lahmin nabadha min suktin fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, harta yang haram, maka api neraka lebih pantas untuk menjilatnya. Nah milo, ketika digabungkan semuanya, pentingnya membina keimanan di dalam rumah tangga, meneguhkan keislaman melalui majelis ilmu sehingga bisa paham halal dan haram, punya visi dan misi yang sama sekeluarga. Nah itu yang menyebabkan masuk surga bersama-sama. Tapi kok misal ten surga niku derajate benten, anaknya lebih soleh dari bapaknya, insya Allah dalil yang saya sebutkan tadi membuat si bapak dinaikkan derajatnya ke surga bersama anaknya. Atau sebaliknya, bapaknya kok lebih soleh daripada anaknya, maka anak yang kurang soleh ini tetap akan dinaikkan bersama dengan bapak dan kakek-kakeknya di surga. Makanya pentingnya mewariskan keimanan, keislaman, dan menekankan senengnya bermajelis ilmu agar mantap imannya di atas ilmu, kemudian ngerti halal dan haram. Kula tutup kanthi cerita.
Nggak tahu saya pernah cerita tentang ini mboten nggih. Jadi ada waktu saya ngisi kajian tentang kurban, niku enten bapak-bapak yang deketi saya pas kula pun lajeng mantuk niku ten parkiran. Mas, meh takok napa Pak? Aku Mas, biasane kurban Mas. Nggih. Tahun iki aku ora iso kurban. Ngono kuwi hukume piye? Nek mboten saged bener napa to? Soale Mas, jane kula mboten tekok sebabe napa. Ning piyane sing cerita. Soale Mas, aku nek musibah. Oh, anakku kecelakaan motor, mboten. Kecelakaan bocahin. Lah pripun? Anakku ki 3, Mas. Sing loro ki biyen rada ndablek jane. Tapi ya alhamdulillah iso berhasil. Berhasil pripun? Rampung kuliah, nikah, ndek anak saiki aku ndek putu. Nah sing terakhir iki lho, ki biyen sregep salat, sregep banget. Wong kadang karo pake dhisik dhek eling mlayu ning masjid. Nah, tapi saking lingku percaya dhek njaluk kuliah ning satu kota, mboten ten Jogja, ten daerah Solo mriko. Nah, terus aku ya percaya karo dhek to. Terus dhek ngomong kuliahe tambah akeh, kesel lan sak piturute gitu kan. Njaluk ngekos. Padahal rumah sama tempat kos itu paling enggak nyampe sejam perjalanan. Nah, terus ya, aku percaya sama dia karena dia rajin sholat. Tak kayak duit ngekos. Ngekos lah dia. Begitu ngekos, mulai kenal lah dengan teman-teman yang aneh-aneh. Dan dari situlah mulai kenal dengan judi online, terus mulai pinjaman online, terus baru singkat cerita Mas, omahku kecekut Mas, tinggal nutupi utangnya anakku kuwi. Nah, terus aku izin karo warga ning kampungku, ning kono kae. Nyebut dia kampungnya di daerah Solo situ gitu. Terus aku pindah ning Sukoharjo iki ketemu kowe iki. Oh ngoten. Lah kok dadak pindah tenan. Lah aku izin kok Mas. Lah kok isin pripun? Maksudnya kan sing didol kan omah-omah jenengan ngono kok ndadak isin ngono. Lah aku ning kampung kono ketua takmir kok Mas. Jadi dia ketua takmir tur anake sregep masjid ten masjid sing dipimpin bapake. Nah, ini menjadi pelajaran buat saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang saya sampaikan ke jenengan bahwasanya salat itu penting ya, betul. Tiang agama oke. Tapi sebagaimana yang kita pahami jenengan bibar salat niku mboten tiba-tiba ilmu jenengan tambah soal iki halal iki haram tadi ngerti mboten. Jenengan berusaha beribadah mendekat kepada Allah dari sisi itu, tapi tetap untuk mengetahui halal dan haram tetap dengan majelis ilmu ngeten iki. Pramila jalan tengahnya biar putra jenengan, panjenengan, garwa jenengan, keluarga jenengan ben tambah solih solihah, ben tambah kenal kepada syariat Islam. Nah, iman harus dipertahankan, sholat harus dijaga, dan yang ketiga ini harus disenengkan dengan majelis ilmu. Jadi kalau enten majelis ilmu niku ora usah dadak takok engko suguhane apa, pokoke mangkat sik. Nah, suguhan yang terbaik niku suguhan rohani niku. Nah, soal mengkebar disuguh niki diamplopi alhamdulillah gitu kan. Nek ora ya tetep alhamdulillah ngoten mawon. Nah, ya kula kan nggih kula mung bumboni to, engko sidane pripun nggih. Ngoten ngertos. Kira diamplopi ning ketoke ditransfer kok. Jenengan pun ngekeki rekening napa dereng kan. Wabillahi makaten, Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, waktu saya kembalikan ke Mas Bian. Monggo Mas. Assalamualaikum. Masya Allah. Tadi sudah kita dengarkan nasihat dari Ustaz kita Ustaz Lamri, yang mana pada poinnya adalah menuju ke surga bersama keluarga. Yang kita semua terutama bapak-bapak mempunyai tanggung jawab untuk membawa keluarganya ke surga. Insya Allah. Jadi mungkin ini ada sesi tanya saja Ustaz. Oke, monggo. Ya, jadi jika ada yang mau tanya ataupun mengutarakan mungkin menghadapi permasalahan apa terkait dengan kesolihan tadi, monggo saya silakan. Mungkin saya awali dulu Ustaz. Nggih, monggo. Izin mungkin bisa diberikan kiat-kiat untuk menjadi solih itu bagaimana Ustaz? Yang paling simpel aja. Jadi kan kita ini kita itu tahu kita harus menjadi solih, tapi apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadi solih itu? Itu Ustaz, mungkin itu dulu dari saya. Siap, matur nuwun. Ini jenengan yang bertanya yang jawab Pak Walis mawon. Ya terus di salah satu daerah di Solo sana, saya ada kajian niku cah nom-nom.
Niku takmire nganti judep. Piye iki carane nata mereka? Yo karepe langsung, wah tentang wajibnya sholat, tentang berbakti orang tua, tentang gini gitu. Saya bilang ke mereka, beliau kebetulan ya saya kenal dekat, jadi saya manggilnya Om. Iki nek kembali ke sirah nabawiyah. Nabi itu berjuang berdakwah itu 23 tahun, 13 tahun di Mekah itu meluruskan akidah. Nah, jadi nek anak-anak ini tiba-tiba langsung digeber kon ngene kon ngono, kon dalili gitu kan. Sing enek lho delok dhewe aku ceramah mereka penalitan ra karo-karuan. Antos enten kula ngomong napa niku enek sing ning pojokan nyauri terus gitu kan. Nah, terus piye tak sing bener? Yang sing bener nggih diselingi. Nah, hari ini akidah, besok ngomongkan akhlak. Hari ini akidah lagi, besok ngomongkan ibadah gitu. Yang intinya nggih, kalau ditanya dari mana kita harus mengawali kesolihan itu, dari lurusnya akidah. Lurusnya akidah itu tentu nggih kembali lagi ke majelis ilmu. Makanya Nabi itu mengingatkan, mastama'a qaumun fi buyutin min buyutillah. Tidaklah suatu kampung, suatu masyarakat, suatu keluarga senang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid. Kemudian yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, membaca Quran dan mempelajari isinya. Jadi enggak cuma baca tok, mempelajari isinya. Ini kan berarti maknanya majelis ilmu. Termasuk di sini tadi kan kita bacakan ayatnya, kita jelaskan tafsirnya, hadisnya juga ada tadi kan komplit gitu. Nah, maka kata Nabi illa nazalat alaihimus sakinah. Masyarakat itu akan diberikan ketenangan. Kenapa kok tenang? Karena ngerti halal haram, baik dan buruk, salah dan benar itu tahu. Makanya ada orang yang nggak tahu mana salah mana benar itu kan. Nanti jelas-jelas dicekel KPK, dicekel kejaksaan pakai rompi merah, rompi oranye. Ngapunten nggih. DE ya kudungan. Nah, begitu difoto wartawan bukannya nunduk izin tapi berpose. Wah, berpose ngeten iki lho. Dia merasa nggak salah, dia merasa mungkin untung pripun, hitung-hitung, wah ini korupsiku 50 miliar, paling penjarane 3 tahun. Nah dihitung-hitung ya setahun berarti untuk 15 miliar. Ojek bathi timbang jadi PNS kan ngoten. Nah dari situ dia merasa nggak salah. Padahal Bu Pak, kalau jenengan ngaji 1 rupiah pun itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau itu berasal dari mana dan kemana kamu gunakan. Kalau haram ya ditanya. Makanya Nabi niku nate enten tumpukan harta ghanimah perang, rampasan perang. Enak wulu ra iki. Enak wulu ra. Jadi enten tumpukan niku biasanya nek sulak. Nabi ngambil 1 bulu. Iki lho wulu. Nah, urut contohnya niki iki. Wulu. Kok gede men. Iki lho wulu. Nah, kata Nabi. Wulu iki nek urung didum dalam ghanimah itu nek urung didum, maka selamanya enggak akan jadi milik saya. Tapi nek wis didum, hakku itu humus itu 20%, 1/5. Engko yo kabeh tak keke kowe kabeh. Jadi Nabi itu kalau dapat hak itu dibagikan ke fakir miskin. Jadi Nabi mengatakan wulu iki lho, bulu. Zaman dulu itu orang kalau perang niku ketutup, mukanya ketutup, badannya ketutup, baju perang. Nah niku nggih tenger niku enten wulune ditancepke. Ning mboten wulu kelek lho nggih. Wulu niku lho, wulu merak, wulu sing gede-gede niku lho. Tancepke ngoten. Pramila dulu Hamzah niku dititeni kalih Wahsi ketika dipesen kalih Hindun, golek ana Hamzah patenono engko nek mati ya toh ngomong aku soalnya jantungnya tak kemah-kemah gitu kan. Nah kowe tak bebaske. Nah Wahsi niku niteni bajunya Hamzah niku enten wulune niku. Nah begitu diteni di puncali tombak kena, karena dia sebagai budak niku pinter nombak, kena celep mati, meninggal syahid, terus diparani Hindu, dibelah dadane, diambil jantungnya, kemah-kemah. Puas dia karena di Hambiyah ini dulu pernah membunuh keluarga Hindun waktu perang. Jenenge perang mati kan jane wajar, tapi Hindun niku dendam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bapaknya juga demikian. Ulu niku, Nabi mencontohkan, iki nek ora bener ling jiko, ora bener ling ento, iki yo tetep gak akan baik buat kalian. Makanya ojo dijikuk sak durunge didumke. Nah, habis itu kemudian ada sahabat yang datang, dikit-dikit gawa napa? Tali sendal. Zaman dulu sendal niku king kulit sapi, kulit unta, niku enten taline. Taline sosok pedhot lah enten sing dodol. Dadi enten dijual terpisah ngoten lho, ngisore karo taline. Nek sakniki nek taline jembatan sendalnya jenengan bucal to.
kon jahit wae nunggah wis ra model pilih anyar gitu kan. Nah akhirnya niku ngantongi tali, kemudian talinya niku begitu dia mendengar Nabi mengatakan soal wulu tadi, talinya dibalik ya Rasul niki tali ulawa mendhet ya, kata Nabi iki nek rambut balike dadi geni neraka. Padahal ada paling ringannya Abu Thalib niku dikei sendal ke geni neraka niku otaknya melepuh. Nah niki nek tali, sing mlepuh pundi mboten mudeng, pasti ya nek sing mlepuh niku tali neraka. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang Islam kalau ngerti ngeten iki, itu ndak akan berani ngambil yang bukan haknya, nggak akan berani saestu. Nggak akan berani. Makanya nanti di beberapa masjid ngapunten nggih, kula nggih sok-sok ngritis ing masjid niku. Niku enten zakat fitrah to. Zakat fitrah niku kan tergantung piyaine sing setoran. Nek sing setoran wong sugih ngekekine beras pentik wangi raja lele ngoten to. Nek sing wong ra pati sugih nggih IR64, nek wong ra duwe banget sok-sok ya menir ngoten niku to. Nah, niku kadang panitiane kreatif gitu kan. Aku entuk jatah. Iki sing raja lele sikirke sik jatahku. Iki padha kaya wulu wae. Mboten angsal. Zakat fitrah harusnya gimana? Campur dadi siji. Nek memang jenengan dijatah nggih sesuai jatahnya, ambillah sesuai haknya gitu. Nanti ada khilafnya ulama itu zakat fitrah itu, ada ulama yang berpendapat itu hanya untuk fakir miskin, ada ulama yang berpendapat boleh ke 8 asnaf itu. Nah, artinya kalau beliau merasa punya hak, berarti dia berpendapat yang 8 asnaf itu sebagai amil gitu. Berarti haknya 12,5%. Ya 12,5% nggih boten terus nyingkir tok sing raja lele tok niku wae mboten ya tetep dicampur. Nah, mungkin ketemune entuke raja lele campur totor ya mboten ono gitu kan. Nah, ngoten nggih. Jadi majelis ilmu intinya. Nah, majelis ilmu yang pertama yaitu tentang akidah. Tapi nggak harus akidah terus, ya, selingi ibadah. Nah, ibadah itu dimulai dari mana? Yang paling sering jenengan lakukan apa? Sholat. Sholat itu ngapunten nggih, ngapunten. Kula nggih muter nyampe tentang fikih sholat. Niku nggih ternyata dalam prakteknya itu banyak kaum muslimin yang kurang tepat dalam sholat, bahkan cenderung salah. Jadi ada perbedaan yang itu bisa kita sebut khilafiyah. Tapi ada perbedaan yang ngapunten bahasa saya itu bukan khilafiyah, cenderung ngawuriyah gitu loh. Karena tidak punya landasan. Contoh nggih, takbiratul ihram, Allahu Akbar didekeken rodok bunggah dan dodo saged, rodok medhok nggih saged, terus ten ngeten nggih saged, ten kuping nggih saged. Niku enten dalile kabeh. Tapi enten piye sing Allahu Akbar tangane jubeng nggih sik. Niku mboten enten. Mboten enten. Sosok enten piye sing nek sedekah dekeken nggon kene gitu kan. Ning miring itu. Nah, kene tekoki lho kok dadak jubenge enten apa to, Pak? Anu Mas, ben tangan-tanganku nyenggol atiku sik. Lah nek ngoten apa nyenggol ati niku nyenggol weteng. Nek nyenggol ati dirogoke sik jero ini. Jadi kita kalau mau apa ya istilahnya beribadah, Nabi mengatakan shollu kama raaitumuni usolli, salat kok sing tak contohke kan gitu. Lah nek Nabi enggak pernah salat gitu kan, ya itu ya berarti keliru. Makanya tadi dari akidah nah diselingi fikih ibadah. Fikih ibadah niku dari mana nih mulainya? Dari yang sering jenengan lampahi. Nek dereng gadah undangan depak ajeng minggah kaji, nah jenengan mboten sah keseso sinau fikih kaji. Tapi nek wis genah diundang 2 tahun lagi misalnya atau setahun lagi atau tahun depan itu kan, lah monggo manasik niku dirutini. Tapi ya bukan berarti nggak boleh belajar fikih kaji, nggak boleh. Bukan berarti nggak boleh, nggak apa-apa. Cuman skala prioritasnya berarti sholat riyin. Lah mungkin pas donge Ramadan belajar tentang fikih Ramadan. Mungkin pas donge kurban belajar fikih kurban, ngoten. Nah, kemudian sambil belajar itu belajar tentang muamalah, halal haram dalam Islam. Niku nggih penting. Panganan haram ki sing piye, lemah haram ki sing piye gitu kan. Nah, warisane dulure dijikuk ki kira-kira piye hukume. Wonten niku sertifikate wong loro ning begitu sing duwe siji mati anake nekokke ora yo ngono aku deloken jenengku. Kan kathah kasus-kasus ngoten niku to. Makanya seperti itu juga harus tahu. Makanya Nabi itu pernah ditanya, "Ya Rasul, niki ada seorang perempuan ahli sholat malam, ahli puasa sunnah. Berarti wajibnya gitu dilampahi. Tapi dia nggak pernah berhenti dari menyakiti kaum muslimin yang lain dari mulutnya. Bagaimana keadaannya? Kata Nabi, dia finar, dia masuk neraka. Kemudian yang kedua ditanya, ini ada juga perempuan yang dia sholatnya mau sholat wajib, puasanya mau puasa wajib, tapi dia itu nggak pernah ngelarani wong liya. Nah itu gimana keadaannya? Kata Nabi, dia di surga. Makanya seorang muslim itu selain harus solih akidahnya, dia juga harus solih ibadahnya,
dia juga harus solih muamalah dan akhlaknya pun. Jadi semua harus sinkron. Makanya Allah mengingatkan udkhulu fis silmi kafah. Jadi wong Islam itu harus menyeluruh. Nah, ngerti nih Islam yang menyeluruh dari majelis ilmu yang disampaikan ilmu, dibacakan di dalamnya Quran dan dipelajari isinya. Nah, isinya Quran bisa dijelaskan dengan hadis, dengan sunnah. Makanya mengke enten piyai datang dengan mengatakan aku mau terima Quran tok, sunnah gak, hadis gak gitu kan. Lah pripun ceritane nek ngoten. Makanya mungkin nek dia ada yang ngomong gitu jenengan sanjang, lho berarti mungkin nek jenengan sedo mang nyemplung kuburan dhewe. Lah kok ngono? Lah cara ngubur ki mboten enten niku ten Quran niku, cara ngafani nggih mboten enten, cara nyolati mboten enten, carane lho mboten enten ten Quran niku. Makanya nek karena enggak ada, kita butuh penjelasnya dari hadis. Nah nek jenengan ra percaya hadis ya berarti yo engko nek mati nyemplung dhewe ning kuburan. Nganggo kafan dhewe, nyemplung dhewe, turu dhewe gitu kan. Kok urukan dhewe gitu. Nah kan aku wis mati, ya sak karepmu dhewe gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngoten nggih, akidah, kemudian fikih, muamalah. Nah niku diselang-seling sesuai dengan kondisi. Masjid mriku enten akidah dinten Senin monggo mriku. Masjid mriku enten pelajaran fikih dinten Selasa monggo mriku. Masjid mriku enten pelajaran muamalah dinten Rebo monggo mriku. Ning jenengan tetap harus mengerti mana yang paling wajib dari kehidupan kita. Dalam artian ngeten, jenengan kan punya keluarga. Jadi ampun bendino pengajian ket bar subuh nganti subuh meneh itu ampun. Yes, hari sekali sejam-sejam wonten pun ajek wonten insyaallah pun aman. Wonten nggih. Wonten Mas Bian, atur nuwun. Pak boleh mbok pilih ajeng nambahi. Nambahi amplop apa oleh? Nambahi amplop apa oleh? Amplop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat karena tadi takziah dulu di pertanyaan Mas Desi tadi kan bagaimana trik-triknya agar bisa menjadi anak soleh, ya kan? Ya triknya itu banyak cara. Ada salah satu yang menyampaikan pertanyaannya sama dengan Mas Desi. Pak Kiai, Pak Ustaz, kita ini bisa jadi anak soleh. Pak Kiai gimana? Itu sejak dimulai kita berkumpul suami istri sudah mulai diproses menjadi anak soleh awalnya. Salah satunya adalah ketika ini bagi yang sudah suami istri, apalagi mantenanya, saat itu diingatkan jangan gini berkumpul dengan suami istri curali ngumpul sikit berkiai dengan minimal bismillahirrahmanirrahim dan lengkap ya Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Terus nek ditakdirin kok antara yang punya laki-laki dengan opum ya dalam waktu dekat nanti akan bercampur atau menjadi ini dan sebagainya, itu sudah mulai proses membentuk anak soleh dari kandungnya kata kiai itu. Kemudian setelah 4 bulan ya ketika Allah menurunkan ya rohnya pada bayi itu, kan Allah memberikan roh pada bayi itu setelah 120 hari. Kata kiai ternyata maksudnya pasti hadis itu ya toh. Jadi Allah memberikan roh, menentukan ajalnya, menentukan rezekinya pada umur 4 bulan. Terus ditungake. Nek wong Jawa biasanya biyen wis 4 bulan di Kopati. Pernah itu ya? Di Kopati. Kopati udah mana? 5 bulan. Oh jadi 5 bulan ya. Jadi di Kopati itu 4 bulan. Karena apa? Pas Allah menurunkan atau menentukan roh pada bayi itu. Ada yang tanya, Pak, kemarin ketika umur 1 hari sampai 4 bulan atau 1 bulan itu uripe piye tanpa roh. Nah itu Allah kan bisa saja. Nah terus sampai 7 bulan
namanya Allah. Ini bulan mana Allah? Mitoni ditungani meneh. Itu apa itu? Apa-apa. Kalau Nabi mengatakan takut tidak ada perintah ya toh, itu ndongaken boleh-boleh saja. Nanti jadwal mitoni. Terus setelah lahir dengan disunahkan apa? Ngandani untuk tangan di tanah. Wonten kuning tengen gitu pas lahir gitu berdiskusi belum dengar apa-apa dia ngandani. Kemudian dikomai wonten telinga ibu. Nabi nggak apa-apa. Artinya apa? Disambungkan ketika dia ditanya alastu birotikum qalu bala syahidna gitu kan gitu. Disambungkan gitu. Saiki yang dunya ya Gusti Allahmu ini gitu. Ya itu Tuhan Nabi para syahidna. Setelah itu lahir diopeni bapak ibunya terutama ibunya ya toh diopeni sampai dengan kecil kemudian dikasih pendidikan. Nah lagi ternyata kan masalah itu pendidikan yang tadi Pak Ustaz sampaikan ya, mulai dari belajar ngaji nah tadi belajar sholat dan betul memang betul. Kalau dari bayi sampai dengan tua nggak pernah dengar tentang mungkin apa itu agama ataupun itu ya sulit memang. Karena apa? Bisa jadi soleh itu karena agama melalui pendidikan boleh. Bahkan ada yang di pesantren ke atau yang di TPA dan sebagainya betul. Jadi makanya hadis mengatakan salah satunya biru abakum tabilukum abnahukum lain. Jadi anak soleh. Pas lagi latihan hormati bapak ibumu. Pasti sesuk anak turunmu akan menghormati kamu. Itu salah satunya. Hormatilah bapak ibumu. Besok otomatis anakmu akan menghormati kamu. Nah, itu kan Nabi hadis. Nah, hal seperti itu ya, di samping diberi pendidikan di dongake ada di dongake ya jadi anak bagaimana menjadi anak yang bagus yang soleh didongake ya kan bapak ibunya mendoakan kan itu kan didoakan. Doa yang paling jos adalah doa ibu. Salah satunya jangan lupa ibu yang punya putra itu dongake ibu tak nakal-nakal itu nggak betul dongake pokoknya dongake menjadi anak yang baik. Nah, saya kira cocok dengan Pak Ustaz. Nah, insya Allah nanti kita hanya bisa berusaha gitu. Ya ada orang yang ingin anaknya nanti jadi nggak mungkin. Kalau tanya anaknya dengan pengen mesti jadi anak yang sukses. Yang kira pasti itu bakti. Pengen lebih suarga pasti semuanya ingin lebih suarga pasti itu. Kita nah caranya kan tidak segampang itu tapi apa? Nanti dipraktekkan. Saya setuju dan saya senang. Kemudian yang kedua saya mendukung sekali adanya Mas Desi dengan Pak Ustaz Pak Ulam ini ya kalau bisa rutin Mas. Benar sekali bisa rutin. Ya insyaallah. Dan tak cuma betul kalau yang lain kan yang kajian awal sangat bermanfaat betul itu. Makanya tadi sudah waktu lagi saya ada tamu benar sekali lagi. Jadi saya tamunya takbir. Nanti saya ajak Bu. Sebab saya mengaji dulu dari Mas Desi sama Pak Ustaz. Kan itu. Ini kalau saya dulu gitu kan apa itu seripah mana kampung kampung ini kok sudah terus ini dari Rawu Saniki karena saya waktu ini perlu ngaji nih ya. Apalagi nanti kalau ada informasi tentang amplop Nomor rekening. betul tuh saya kita yang penting ngaji ada konten seneknya alhamdulillah kita konten darah alhamdulillah rawu nopo Innalillah. Kalau Mas Desi yakin minimal seneng minum pasti lah. Jadi berkah, rumahnya berkah. Ya, insya Allah. Ya oke lah. Sehingga kalau berkah kan di Pak Ustaz rezeki Mas Desi itu pada yang dengar ya Pak. Ini semakin mudah. Insya Allah. Nanti Pak Ustaz semuanya ngaji Pak Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu ataupun Mas-mas yang mau bertanya. Oh ya. Iya, Cindy. Sama. Mbak. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah kalau kita sedekah tapi kita
niatkan untuk orang tua kita, pahala itu akan full untuk yang kita niatkan atau kita akan juga dapat pahalanya. Oke. Satu. Satu. Yang kedua, di akhirat nanti itu kita saling kenal nggak ya Pak Ustaz? Dan itu aja, terima kasih. Iya, matur nuwun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pahalanya apakah full untuk orang yang meninggal atau kita dapat? Nabi mengatakan man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang min ujurihim syai'a. Orang-orang yang memfasilitasi kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya sebagaimana orang yang mengamalkan, tanpa mengurangi pahala yang mengamalkan. Sehingga ketika jenengan bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal, maka orang tua itu mendapat pahala full, jenengan dia dapat pahala full. Jadi pahalanya dilipat gandakan tanpa mengurangi salah satunya. Jadi mama dapatnya 100, buatan terus 100 dem loro, tapi 100. Terus niku nggih buatan terus, berarti asline 200 dem loro nggih buatan, nggih emang jatahe 100. Ngoten nggih. Kemudian yang kedua, apakah kita nanti saling mengenal? Nggih. Kalau konteksnya adalah orang tua dan anaknya, tadi ayat-ayat dan hadisnya kita sampaikan dipertemukan, berarti akan terjadi pertemuan. Nah, tapi kalau kemudian konteksnya adalah seperti ini, maka di dalam Quran surat Az-Zumar dikatakan wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumaro. Maka orang-orang yang beriman itu akan masuk surga berrombong-rombongan. Nah, proses saling tahunya itu di situ. Nah, nanti ketika sudah masuk surga, masuk di surganya sendiri-sendiri. Dan surga itu luasnya ka'ardis samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Jadi mungkin dia sudah sibuk di dalamnya. Nah, nanti dalam sebuah riwayat, keluarlah penghuni surga ke pasar, tapi yang laki-laki toh ke pasar bukan untuk jualan, untuk saling bercerita tentang perjuangannya dulu di dunia. Sambil ten pasar niku banyak hal yang dia mungkin nggak kepikiran mau minta itu di surganya, niku dibawa pulang buat oleh-oleh yang di rumah. Nah, begitu sampai depan pintu surganya digedok, assalamualaikum. Nah, maka si laki-lakinya ini, suaminya ini kesebul angin, maka tiba-tiba jadi tambah ganteng. Nah, yang istrinya tambah ayu. Nah, begitu dibuka pintu nih, kok kowe tambah ganteng Mas. Padahal nek ya aku nek nang pasar niku atau ning sawah mulih-mulih nyemumut. Niki mboten, iki tambah ganteng. Suaminya juga menjawab, "Kowe yo tambah ayu." Dan itu terjadi setiap hari Jumat. Ngoten. Tapi kalau misal di surga nanti kita itu kan tadi kan bilangnya bersama-sama ke surga gitu. Nanti kita tetap jadi satu keluarga apa? Pisah sendiri-sendiri. Oh. Nanti semua kita akan dibangkitkan pada usia antara 30 sampai 33. Jadi jenengan Kumpul kita satu keluarga. enggak, sendiri-sendiri. Nah, yang dikumpulkan adalah istri dengan suaminya terakhir. Nah, anak enggak sendiri-sendiri, mereka kan punya istri sendiri-sendiri, jadi mereka ya punya ininya sendiri-sendiri. Iki kados sakniki lho jenengan misal putrane pun nikah umpama saged ngekeki omah siji kan ya kowe mau dhewe karo bojomu mosok wis di bojomu melu aku kan. Kok ndak krungu swarane lek bengi ngono kuwi lho ngoten niku. Makane kan omah-omah dhewe dunya pun ngoten enten akhirat nggih ngoten ugi. Ning nek istri nanti akan dipertemukan dengan suami terakhir. Suami terakhir. Jadi mulai enten satu pengawasan itu sudah setahun lebih dibahas tentang surga rung ramu-ramu. Dari mulai prosesnya, masuknya, terus awalannya, salam-salamnya, di dalamnya kenikmatannya, nanti ketemu anak istri dan seterusnya gitu. Terus surganya sendiri-sendiri. Nah, ketemunya nanti di pasar itu kalau sudah masuk surga ya. Tapi kalau sebelum masuk surga masih di padang mahsyar itu bisa saling mengenal, bisa saling tahu. Oh, terus ngumpul di telaga Kausar, telaganya Rasul niku nggih tahu kayak anakku gitu kan. Gitu. Itu suami terakhir itu mau dia soli mau enggak besok tetap bertemu. Kalau akidahnya sama, kalau beda satunya non muslim ya berpisah tentu. Tapi Kalau akidahnya sama, insya Allah dipertemukan. Kan tadi ayatnya berbunyi yang dicari pasangannya, orang tuanya, anaknya. Jadi kalau akidahnya sama, insya Allah dipertemukan. Apa pegah nemoni, pegah ketemu meneh karo bojone, Bu. ini titipan, Pak. Oh, titipan. Mboten sing nitip niku napa megah ketemu bojone. Kok ketoke dendam. Nek pegatan mboten kepanggih lho. Nek pegatan nikah meleh ya ketemu sing terakhir, sing bar iku nikah meleh meneh ketemu sing terakhir gitu. Soalnya pernah dengar katanya besok itu bertemu dengan suami yang solih, tidak terakhir.
terakhir dulu. Nanti dari yang terakhir itu gitu, barangkali kok kemudian yang terakhir itu nggak solih dan kemudian dia harus bertanggung jawab tentang dosa-dosa besar, yang besar loh nggih. Kan kadang enten sing setri akidahnya bener, sing kakung gaene sobonane ning dukun, nah gitu-gitu. Nah itu berpisah itu. Maka ketemu lagi sama yang sebelumnya mungkin yang solih gitu. Pokoknya yang terakhir dulu. Terakhir misal dia masih sholat, pokoknya nggak menyimpang lah gitu, nggak menyimpang dari sisi akidah. Itu kalau dia berhak untuk masuk surga dipertemukan dulu sama yang terakhir dulu. Tapi karena udah menyimpang dari sisi akidah, makanya tadi materi yang paling urgent untuk kita pahami tentang akidah yang lurus seperti apa gitu kan. Nah agar bisa ketemu. Kok pilih Bapak Kholis asing nambahi monggo. Lumayan kiai ini ngoten mriki ya. Menurut dengan pripun ayo. Kajenge komplit. Menurut saya ya dari Ustaz mau. Waduh. Aku kiai ini lho tekoke lho kiai ini. Angel ngeten iki. Pertanyaannya seperti itu. Nggih, jos nih pertanyaan ini. Bapak itu dengan nanti dengar ya, ada seorang nabi dicari, kok bisa pisah dengan anaknya? Apa sebabnya? Tadi jawabnya Pak Ustaz, karena apa akidahnya Tidak. Ya benar ya. Ya rekam mana? Wahai anakku, ayo masuk ke kapalku kan gitu ya. Gak mau dia, gak mau. Ya kan? Siapa itu nabi siapa? No. Nabi Nuh, Bapak Ibu. Kan masuk neraka itu. Coba Bapak bid'ah. Jadi betul Pak Ustaz. Kalau akidahnya sama, insya Allah nanti Bapak Ibu bisa ketemu kalau insya Allah. Bahkan ketemu dengan Nabi kok. Ketemu dengan Nabi. Ada hadis banyak itu. Siapa yang mau pengen anak yatim, bisa itu contoh aja ya. Besok bersama saya di surga seperti KH ini. Tapi mengangkat dua driji ini berarti dekat sekali dengan Nabi. So posting kalau mau pengen anak yatim salah satu teman. Berarti ada yang akan ketemu dengan Nabi. Kita juga akan ketemu dengan Nabi. Dikumpulkan dengan para syuhada, para sholihin. Nanti insya Allah. Kemudian ada lagi seorang nabi, istrinya berpisah di sana besok. Nabinya masuk surga, istrinya masuk neraka. Sebaliknya, istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Wah itu rumah, itu zaman Rumi. Ya toh. Siapa itu? Ya toh. Betulnya siapa sih menurut suarga, suaminya tidak. Fir'aun masuk mana gitu? Neraka. Istrinya siapa namanya? Asia masuk surga. Coba Fir'aun raja yang sangat kejam, zalim, jelas neraka. Asia istrinya dijamin insya Allah masuk surga. Makanya tadi juga betul. Amrusakum alaikum. Nah betul itu. Nah insya kita masuk surga, istri masuk surga, anak masuk surga. Saya ini mungkin belum tahu. Nah sesuk yakin, kasihan betul itu. Dua anak-anak sekarang bareng mangan yang rumah bareng sesuk kok jenengan kok teng swarga, anak itu golden rokok sebuah kekel mboten. Kira gitu loh. Makanya betul Pak Ustaz. Nah insya Allah, mari kita satu keluarga, dari keluarga kecil menjadi keluarga besar dan seterusnya. Kita masuk semuanya. Makanya betul itu. Kafah itu di sini. Apa masuk Islam total saja jangan ragu-ragu. Saya setuju kan? Saya setuju. Nanti Indonesia, insya Allah. Nanti kalau praktek yang bilang nanti akan ada perubahan-perubahan begitu. Itu aja sih. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada lagi dari bapak-bapak Mas yang mau bertanya. Dari ibu-ibu biasanya banyak pertanyaan dari ibu. Jangan malu-malu dulu. Mungkin jika sudah dirasa tidak ada pertanyaan, alhamdulillah rangkaian kajian kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah
disampaikan oleh Ustadz bisa kita amalkan sehingga dapat menambah keimanan dan menjadi bekal amal kebaikan bagi kita semua. Amin. Sebelum kita akhiri, kami saya pribadi mewakili keluarga beserta panitia, ya, ini panitianya bayangan saja. Mohon maaf jika ada kurangnya atau salah-salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah sebelum kita tutup majelis kali ini, kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten niki pun kula cepake donga nggih. Kita berdoa panjenengan aminkan. Ini spesial lho niki donga jenengan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ya Rabbana, ya Allah ya Rabb kami, ya malikas samawati wal ard, wahai pemilik langit dan bumi, anta a'lamu bi ahwalina, engkaulah yang lebih tahu tentang keadaan kami, wa anta a'lamu bi hajatina, dan engkaulah yang lebih tahu tentang hajat-hajat kebutuhan kami, fi hadhil majlis al mubarak, pada majelis yang penuh keberkahan ini, wa fi hadhil qaryah al mubarakah, dan di kampung yang penuh diberkahi ini yaitu Kandang Sari. Narfa'u aidina ilaika, kami menengadahkan tangan kepada engkau. Nas'aluka ya Allah, kami mohon kepada engkau. Wa natawajjahu ilaika wa narju rahmataka wa fadlak, dan kami mengharap kepadamu rahmat dan karuniamu. Faqbal du'aana, maka kabulkanlah doa-doa kami. Wastajib mas'alatana, dan selesaikanlah, ijabailah semua permintaan kami. Innaka antas sami'ul qaribul mujibud da'wat, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, maha dekat, dan maha mengabulkan doa. Allahumma an'im ala ahlil Kandang Sari, ya Allah limpahkanlah semua keberkahan engkau kepada warga Kandang Sari, bisihatin wal afiyah, dari sisi kesehatan dan keselamatan. Waj'al man kana sahihan fi himayatik min kulli da'in wa bala'in, dan lindungilah agar selalu sehat buat mereka yang hari ini dalam kondisi sehat. Wasfi man kana maridon, dan sembuhkanlah penduduk di sini yang sakit. Sifaan la yughadiru saqaman, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan sakit sedikit pun. Wa yassir lahum jami'a umurihim, dan mudahkanlah semua urusan mereka. Warfa'anhumul usra wal haraj, dan angkatlah semua kesulitan dan kesempitan yang ada di kampung ini. Waftah lahum abwabar rizqil halal wal wasi' wal mubarak, dan bukakanlah kepada mereka pintu-pintu rezeki yang halal, yang luas dan penuh keberkahan. Waqdi duyunahum wa fukku kurubatihim, dan lunaskanlah semua hutang-hutang mereka dan lepaskanlah semua kesempitan hidup mereka. Wa yassir lahumul haji wal umrah, dan mudahkanlah mereka untuk berhaji dan umrah. Walau bi ghairi daf'i samanin, meskipun dengan tidak membayar serupiah pun. Ya akramal akramin, wahai zat yang maha mulia. Warzuq man la waladalahu, karuniakanlah bagi yang belum memiliki putra, duriyatan solihatan, anak-anak yang solih. Waj'al aulada wa ahfada man lahum auladun solihina wa barrin, dan jadikanlah anak-anak dan cucu-cucu yang solih dan solihah buat mereka yang sudah memiliki anak dan cucu. Wahfad usarohumul mutabarrijah, dan jadikanlah keluarga mereka yang telah berumah tangga dalam kondisi fil mawaddah warahmah, dalam kondisi yang penuh kecintaan dan kasih sayang. Wa man lam yatazawwaj, dan yang belum menikah, maka fayassir lahul azzawaj, mudahkanlah mereka untuk bisa menikah bisolihin aminin wa solihatin aminatin, dengan pasangan-pasangan yang solih dan solihah dan penuh amanah. Waj'al azwajahum umana la yahunun, jadikanlah pasangan-pasangan mereka orang-orang yang amanah dan tidak berkhianat dalam pernikahan. Wa man kana lahu baitun, dan bagi yang memiliki rumah, faj'al baitahu aminan wa murihan wa mumtali'an bil barakah,
jadikanlah rumah-rumahnya sebagai tempat yang aman, nyaman dan penuh keberkahan. Wa man lam yakun lahu baitun, dan bagi yang belum punya rumah, farzukhu baitan min ghairi riban waladainan mut'iban, maka karuniakan rumah buat mereka yang bebas dari hutang dan riba yang memberatkan. Waj'al jironahum minas solihin, jadikanlah tetangga-tetangga mereka bertetangga dalam keadaan yang terbaik. Wa ikhwanahum minal mu'minin, dan jadikanlah saudara-saudara mereka orang-orang yang beriman. Wa jannibhumul mu'dzini wa ad-dhaliminal mufsidin, dan jauhkanlah mereka dari orang-orang yang menyakiti, yang mendolimi dan suka menyebar kerusakan. Wahfadhum min kulli batilin wa dhalalatin wa min ahlil fitan, dan jauhkanlah mereka dari kebatilan, kesesatan dan para pembuat fitnah. Waj'al qaryatahum qaryatan aminatan mutmainatan mumtaliatan bil ilmi wal iman, dan jadikanlah kampung ini kampung yang damai, tentram, penuh ilmu dan iman. Wa wafiqhum li huduril majalisil ilmiyah waj'alha nuran fi qulubihim, dan jadikanlah taufik buat mereka untuk selalu hadir di majelis ilmu, dan jadikanlah majelisnya itu sebagai cahaya di dalam hati dan rumah-rumah mereka. Warzuqhumus salamah fid dunya wal akhirah, dan berikanlah kepada mereka keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa atihim hasanatid dunya wal akhirah, dan karuniakanlah kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa adkhilhumul jannah ma'a usarihim duna hisabin wala adabin ma'a sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan masukkanlah mereka semua di sini ke surga bersama keluarganya tanpa hisab dan tanpa adab bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Katan matur nuwun.